Baik, dalam video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya dan di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara menginput data perusahaan baru pada aplikasi IBSS. Dan yang akan saya bahas pada video ini yaitu pembuatan data baru perusahaan, setup preference, setup mata uang lokal, setup data akun, setup link account, pembuatan data pajak, dan backup restore file IBSS Premier versi 20. Yang pertama-tama kita buka aplikasi IBSS Premier yang sudah diinstal, maka akan muncul tampilan jendela seperti ini. Di sini ada pilihan Open, Create, Explore, What's New, dan Exit. Kita pilih Create karena di sini kita akan membuat data perusahaan baru. Maka yang kita pilih adalah menu Create. Dan akan muncul tampilan Welcome to the IBSS. Di sini ada menu introduksi. Lalu kita klik next. Dan akan muncul tampilan company informasi. Di sini ada tabel company name, address, PAN number, fax number, dan kita isi data perusahaan di jendela ini. Data perusahaan yang akan kita buat yaitu nama perusahaan CV Van Balita, alamatnya di Jalan Suruur nomor 28 Bogor, nomor telepon 0251 835 3009 dan fax di 0251 835 3008 dan alamat email di vanbalita@gmail.com. Di sini untuk periode akuntansinya diambil dari Januari sampai dengan Desember 2020. Lalu selanjutnya data perusahaan yang akan dibuat kita input ke aplikasi IBSS Premier. Kita isi di jendela ini. Company name kita isi dengan CV Van Balita. Lalu kita isi address. Di Jalan Suruur nomor 28 Bogor. Dan nomor telepon di 0251 835 3009. Kemudian fax number kita isi nomornya sama 0251 835 3008. Dan kita tambahkan email vanbalita@gmail.com. Baik, semua jendela sudah terisi. Kita cek lagi datanya. Nama perusahaan, alamat, nomor telepon, fax, email, dan periode akuntansi. Di sini untuk data perusahaan yang sudah kita input sudah betul atau belum. Kita cek lagi dengan kolom di sini. Apabila sudah sama dan sudah betul, kita bisa klik next. Di sini akan muncul akunting informasi. Akunting informasi ini ada tahun pembuatan perusahaan yaitu 2020,
Dan tutup buku di bulan Desember. Di sini juga ada awal bulan, yaitu Januari. Kita ganti dulu untuk pembuatan perusahaannya. Di sini juga ada periode accounting, yaitu kita pilih 12 bulan. Karena pada ketentuan perusahaan ini tidak ada ketentuannya untuk periodenya. Jadi kita pilih yang 12 bulan. Lalu kita tekan tombol next. Maka akan muncul please konfirmasi informasi. Di sini informasi yang sudah kita buat tentang data perusahaan si Vivan Balita, kita cek lagi datanya sudah betul belum. Apabila sudah betul dan kita bisa mengklik tombol next, maka data perusahaan sudah sukses dibuat. Selanjutnya, kita tampil ke jendela akun list. Di sini, kita pilih di kolom ketiga. Karena untuk data perusahaan yang kita buat, data akunnya, itu dibuat sendiri sesuai ketentuan perusahaan. Kalau di kolom ke-1, itu data perusahaan yang disediakan oleh aplikasi IBSS. Maka ini akan muncul Create Your Company File, yaitu penyimpanan data directory. Ini saya simpan di directory C dengan settingan IBSS-nya. Jadi tidak saya rubah. Untuk penyimpanan direktorinya dengan settingan IBSS, yaitu di directory C dengan folder IBSS. Lalu kita klik next. Nah, congratulations! Data yang sudah kita input dari introduksi sampai yang akhir ini, itu sudah sesuai dan sudah bisa kita aplikasikan. Kita klik yang kedua. Apabila sudah diklik yang kedua, maka data yang sudah diinput tidak bisa diedit, dan kita harus mengulang apabila ada data yang salah. Inilah tampilan IBSS Premier. Setelah kita input data perusahaan, kita akan men-set up preference system preference. Nah, di sini kita set up dulu preference-nya, kita pilih. Kita unchecklist menjadi ideal in multiple currency, kolom yang ketiga. Selanjutnya kita akan meng-unchecklist untuk opsi automatic, itu ada di tab Windows. Oh, ini belum ke checklist. Kita klik OK. Lalu kita pilih lagi kolom yang ketiga. Not responding. Kita tunggu dulu. Apabila sudah di checklist, kita bisa klik OK dan kita lanjutkan ke tab Windows. Oke, ini komputernya agak bermasalah. Kita tunggu dulu. Sudah terchecklist, lalu kita klik tab Windows. Nah, di sini kita pilih untuk opsi automatic, kita unchecklist dari yang tadinya di checklist, kita hilangkan checklistnya. Ini ada di kolom paling bawah, kita unchecklist. Oke, lalu selanjutnya kita pilih tab Sales. Di sini kita diminta untuk opsi RAM for duplicate. Nah, kita checklist. Ini
Dan ini tidak usah kita rubah, lalu kita klik OK. Selanjutnya, kita akan merubah setup mata uang lokal, menambah. Di sini menggunakan mata uang rupiah dengan IDR, maka kita akan buat dulu. Kita pilih menu currency, credit list dulu, baru kita pilih menu currency. Ini ada di paling bawah. Lalu kita ganti United States menjadi rupiah. Kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali. Kita edit. Lalu di sini ada currency code, kita ganti menjadi IDR. Currency name menjadi Indonesia rupiah. Dan kita ganti simbolnya menjadi Rp. Lalu kita klik OK. Kita tunggu dulu. Nah, data akun yang tadi kita rubah sudah ada. Ini Indonesia rupiah. Nah, ini sudah muncul. Baik, sekarang kita akan menambahkan data akun dengan tipe order aset. Klik OK. Kita tambah lagi, klik New. Lalu kita tambah lagi datanya sesuai data yang di materi. Di sini tipe name-nya masih order aset. Lakukan langkah yang sama. Namun, apabila tipenya beda, kita bisa ganti. Nanti saya contohkan. Kita input dulu data-datanya, disesuaikan. Masih tipe data yang sama, order aset, uang muka, pembelian, klik OK. Kita tambah lagi order aset, piutang karyawan, OK. Dan di sini kita akan menambahkan tipe data baru, yaitu akun payable dengan kode akun awalannya 2. Kita buat hutang dagang, lakukan
langkah yang sama untuk data yang berikutnya. Kita pilih tipe data baru, order reliability. Oke. Masih tipe data yang sama. Kita buat tipe data baru, equity, dengan akun bank 3 awalannya. Dan di sini juga ada tipe data baru, yaitu income, dengan awalan 4, penjualan preparation. Masih tipe data yang sama, yaitu income. Lakukan langkah yang sama. Karena tidak muat, jadi kita bisa buatnya disingkat, retur pen food preparation. Retur penjualan. Oke. Kita tambah lagi. Potongan penjualan food preparation. Kita klik OK. Lakukan langkah yang sama. Potongan penjualan user. Oke. Kita tambah lagi. Tipe data baru, cost of sales. Kita buat HPP food preparation. Masih cost of sales tipe datanya, HPP user, dan kita tambah kembali potongan pembelian food preparation. Oke, kita klik lagi potongan pembelian juicer 55.000, potongan pembelian. Oke, dan di sini kita akan menambahkan tipe data baru, yaitu expense 62.000, biaya kebersihan dan keamanan. Oke, dan lakukan penginputan data perusahaan, data akun baru sesuai dengan di tabel. Langkah-langkahnya sama dengan langkah pertama. Ini ada tipe baru, yaitu expense. Menjadi biaya asuransi. Kita tambah lagi. Kita sesuaikan dengan data yang di materi ya. Masih tipe data yang sama. Biaya gaji karyawan. Oke, pembuatan data akun baru sudah selesai, kita input sesuai dengan data yang sudah ada. Lalu kita cek lagi datanya sudah betul atau belum, atau ada yang terlewat. Nah, di sini kita akan menghapus data akun. Kita klik, kita pastikan data yang akan kita hapus itu betul, karena tidak akan muncul warning atau informasi ketika data telah terhapus. Maka ketika diklik delete, data yang dihapus akan hilang.
Maka pastikan sebelum dihapus kita cek data yang akan dihapus betul-betul akan dihapus atau tidak. Oke, selanjutnya kita akan setup link account. Setup link account, kita di sini akan merubah data dulu. Kita rubah datanya dulu sesuai di modul. Untuk merubah data, kita cari dulu data yang akan diubah. Setelah itu, kita klik 2 kali, lalu kita edit, kita masukkan data akhir. Di modul itu ada akun nama awal dan akun nama akhir. Kita sesuaikan dengan di modul. VAT collected. Kita cari dulu tabel VAT collected. Kita rubah menjadi pajak masukan. Nah, kita rubah menjadi pajak masukan. Lalu selanjutnya kita akan merubah menjadi pajak keluaran. Kita klik OK. Dan yang terakhir kita rubah data akunnya yaitu menjadi laba ditahan. Oke. Nah, data yang tadi kita rubah sudah terinput dan sudah berubah. Selanjutnya kita akan membuat link akun atau setup link akun. Kita pilih link akun, lalu kita ganti link akunnya. Di sini tidak ada yang diganti karena sudah sesuai. History balancing Bank Mandiri dan currency gain loss. Data-datanya sudah sesuai dengan di modul. Oke. Dan selanjutnya kita akan merubah link akun, purchase akun. Kita rubah menjadi hutang dagang. Selanjutnya kas tidak perlu dirubah. Lalu ini juga tidak usah dirubah. Dan kita rubah menjadi uang muka pembelian. Selanjutnya kita rubah ini menjadi diskon, menjadi potongan pembelian. Dan terakhir kita rubah menjadi biaya bunga 65.000. Oke.
Dan selanjutnya kita akan membuat data pajak. Kita pilih teks kode, kita buat new akun. Teks kode kita isi PPN. Deskripsinya pajak pertambahan nilai. Teks tipenya kita rubah. Rate-nya 10%. Link akun menjadi pajak masukan. Ini kita rubah dulu. Value add text. Lalu selanjutnya kita rubah link akun menjadi pajak masukan. Dan link akun text space-nya kita menjadi pajak keluaran. Pajak keluaran kita cari dulu. Oke. Post account. Oke. Nah, data pajak yang tadi kita buat sudah ada listnya. Kita cek dulu. Oke, selesai. Selanjutnya, kita akan membackup file IBSS. Kita pilih backup company file only. Kita klik continue. Kita tunggu dulu. Nah, di sini untuk backup itu yang akan disimpan foldernya berupa zip. Dan tadi saya simpan di folder C dengan folder IBSS dan file backup. Oke, kita sudah berhasil membackup dan sekarang kita akan membuka file backup. Kita open. Di sini tidak ada file zip yang tadi kita backup. Namun, kita bisa rubah nama filenya menjadi all file. Nah, baru data yang tadi kita backup sudah ada. Di sini kita akan membuka data backup yang tadi. Kita klik buka. Oke, ini kita sedang merestore file yang sudah di backup. Maka dari folder zip itu kita akan membukanya dengan IBSS Premier.myo. Kita simpan. Klik no. Oke. Kolom kedua kita continue. Oke. Kita tunggu dulu. No. Nah, data yang tadi kita backup dari file zip dan sudah kita rubah menjadi myo. Kita cek untuk data yang sudah kita buat. Tadi kita sudah input sampai mana? Tadi kan kita sudah input sampai pajak. Nah, kita cek data yang tadi kita buat sudah betul atau tidak. Nah, di sini terakhir yang saya tambahkan itu pajak pertambahan nilai. Maka data backup dari file IBSS dan sudah di restart itu sudah betul. Oke. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.